Halo, pada kali ini saya akan menjelaskan cara membuat family pondasi footplate ya. Yang pertama, kita harus membuat families yang baru. Kita klik new pada families. Setelah klik new, kita pilih family templates English. Kemudian nanti ada yang namanya structural foundation, matrix structural foundation. Ini ya teman-teman, matrix structural foundation. Kemudian open. Pada project browser matrix structural foundation terdapat project browser seperti ini, yaitu floor plan-nya roof level, kemudian elevation-nya ada back, front, left, sama right ya. Nah, untuk membuat pertama kali kita buat reference plan-nya terlebih dahulu. Jadi stepnya bikin reference plan terlebih dahulu. Kita bisa membuat dari ketinggian ya, kita bisa lihat dari back. Nah, dari back kita buat reference plan. Kita buat beberapa lapisan ya. Kita bikin lapisan bawah itu ada pasir, beton tumbuk, kemudian pondasi bawah, pondasi atas, dan tinggi pedestal. Kita langsung buat saja teman-teman ya. Jadi kita bikin garis reference plan bebas terlebih dahulu. Kita buat seperti ini menggunakan reference plan dengan pilihan line ya. Sebanyak 1, 2, 3. Ini pondasi atas, pondasi bawah, kemudian ini pondasi atas, dan ini adalah tinggi pedestal. Kita beri dia dimensi tapi satu persatu ya, seperti ini contohnya. Kita bisa klik DI atau kita bisa pilih ini aligned dimension ya. Tik shortcutnya DI, kemudian kita bikin satu-satu seperti ini teman-teman. Klik, kemudian klik di luar, kita sejajarkan biar rapi. Ada 5 dimensi ya. Nah, setelah itu kita beri dia parameter agar kita bisa custom ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Kita klik dimensinya, kemudian kita beri nama materi tinggi pasir itu. Oke. Kemudian yang kedua kita beri nama tinggi beton tumbuk. Yang ketiga dari bawah ya, kita beri nama kita klik di sini ya, ada label, kita ada create parameter, kita beri nama tinggi pondasi bawah. Kemudian yang keempat dari bawah kita jadikan dia parameter tinggi pondasi atas, seperti itu. Kemudian kita yang terakhir kita buat parameter menjadi tinggi pedestal. Oke, jika sudah kita adjustment ukurannya di family types di sini ya teman-teman, family types. Untuk tinggi beton tumbuk kita adjustment menjadi 50, tinggi pasir menjadi 50 juga, tinggi pedestal menjadi 1600, tinggi pondasi atas 100, tinggi pondasi bawah 150. Kita coba apply, oke.
Nah, ketinggian sudah disesuaikan ya. Kita kembali ke ref level, kita cek. Kita akan membuat parameter untuk panjang dan lebarnya ya. Kita buat untuk yang pertama ini adalah pondasi telapak atau pondasi cakar ayam yang modelnya itu standar ya, dengan posisi pedestal ada di tengah. Kita bikin sama seperti step sebelumnya, itu kita membuat reference plane karena di tengah. Kita buat dulu untuk lebar pedestal ya. Untuk karena kita bikinnya posisinya di tengah, jadi kita harus memperhatikan ini center line-nya. Center line-nya kita harus buat objeknya posisinya di tengah. Caranya seperti ini teman-teman. Kita bikin reference plane seperti ini ya, di atas garis tengah 1 dan di atas garis tengah 1. Kemudian kita beri dimensi, kita escape dulu, beri dimensi. Untuk dimensinya kita langsung ya, jangan satu-satu. Yang ini langsung klik dan klik. Nah, untuk memposisikannya sama, agar selalu sama gitu, ketika kita rubah ukurannya kita harus merubahnya menjadi equality ya. Rubahnya menjadi equality. Jadi kalau misalkan kita merubah ukuran, posisi pondasi akan tetap berada di tengah seperti itu. Kemudian setelah kita buat equality seperti ini, kita bikin ini ya, membuat si lebarnya seperti ini langsung dari atas ke bawah. Kemudian kita buat parameternya menjadi lebar pedestal. Oke. Kemudian kita buat lagi dengan cara yang sama, yaitu di atas center line ini kita buat satu garis. Kita buat rapi ya, biar tidak pusing. Seperti ini, di atas 1 dan di bawah 1. Kita buat dengan posisi asal terlebih dahulu, namun setelah itu kita adjustment lagi dan kita perbaiki. Kita sama seperti itu stepnya ya. Jadi kita buat dimensi equality ke garis tengah ya, kita rubah menjadi equality. Kita klik saja tanda EQ di sini ya. Kemudian kita bikin lagi parameter di bagian atas ini sampai bawah, dan kita beri dia parameter. Kita escape dulu ya, kita escape, kemudian kita beri parameter lebar pondasi. Oke. Kemudian kita bikin lagi reference plane yang sama ya, tidak hanya lebar, kita juga bikin reference panjang. Kita buat dari garis tengah, kita buat reference plane di kanan dan juga di kiri masing-masing 1. Kemudian sama stepnya kita buat dimensi equality terlebih dahulu ya. Kemudian kita klik EQ-nya, lalu kita bikin kembali reference plane-nya, atau kita bisa dengan shortcut RP ya, di kanan 1, di kiri juga 1. Kemudian kita beri dimensi lagi. Oh, yang ini jangan lupa diberi parameter ya. Lupa diberi parameter. Kita beri dia parameter namanya panjang pedestal. Oke. Kemudian kita beri parameter juga di sini. Kita ambil ke garis tengah sama seperti tadi, agar posisi pedestal selalu dan pondasi selalu berada di tengah as ya. Kita beri EQ, kemudian kita beri dia parameter, kita buat parameter panjang pondasi. Oke. Kita buat parameter panjang pondasi. Oke.
Nah, kita adjustment untuk ukurannya di Weebly Types. Kita rubah lebar pedestalnya menjadi 350, lebar pondasinya 1200, dan sama ya, ukurannya di sini bentuknya sama. Panjang pondasi 1200, kita apply dan oke. Nah, ini ukurannya sudah disesuaikan, sudah sesuai, sudah ada di sini juga. Nah, kita buat dari lapisan paling bawah dulu, yaitu pasir. Bentuk pasir itu ada di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan visual dari sketsa-sketsa reference plan yang sudah dibuat. Jadi nanti ini bentuk pondasinya seperti ini, lurus ke bawah, kemudian miring, lurus, kemudian ke sini, ke atas, miring lagi, dan lurus ke atas sampai mentok. Seperti itu. Jadi kita buat dulu paling bawah, yaitu pasir. Kita membuat objek menggunakan extrusion, ada di menu create, kemudian kita pilih extrusion. Kita buat dengan menggunakan perintah rectangle ya. Ingat, jika kita membuat extrusion itu harus terbuat dari satu garis, jangan ada dua garis di tempat yang sama, dan harus bidang tertutup. Oke, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa di lock agar kalau misalkan ukurannya dirubah, garis extrusion tetap mengikuti reference plan yang sudah dibuat. Jika sudah, kita finish ya, finish edit, kita centang warna checklist warna hijau. Kemudian setelah itu kita adjustment kembali di back ya teman-teman. Di back ini ada garisnya dan kita sesuaikan sesuai ketebalannya. Jadi ketebalannya posisinya ada di sini ya. Jadi kita turunkan, kemudian kita lock seperti itu. Oke, sudah di lock ya. Nah, kemudian kita buat kembali di ref level, karena bentuknya masih di posisi yang sama, jadi kita buat lagi create extrusion dan kita buat di posisi yang sama teman-teman di sini. Oke, jangan lupa setelah selesai kita lock seperti ini. Jika sudah, kita checklist dan selalu kita adjustment di view yang lain. Nah, ini yang bawahnya kita geser ke atas, jangan lupa di lock, dan juga yang atas kita geser ke bawah dan kita lock teman-teman. Oke, ini posisinya ya. Kalau kita mau lihat di 3D view, kita juga boleh ya. Kita lihat hasilnya seperti ini, ada dua lapis. Kemudian kita lanjut ke pondasi bagian bawah ya. Kita bikin dari extrusion, kemudian kita pilih rectangle dan masih kita buat di posisi yang sama. Kita buat, kita masih buat di posisi yang sama. Kita lock ya, kita lock. Oke, jika sudah, kita checklist dan adjustment di view yang lain di back ya. Ini kita geserkan yang bawah sesuai dengan lapisannya seperti ini. Kita lock juga atas dan bawahnya. Kemudian kita bikin lagi untuk yang di bagian pondasi atas, karena bentuknya ada kemiringan seperti itu ya. Jadi kita akan membuatnya menggunakan blend. Nah, ini menggunakan blend. Untuk blend ini ada dua sketsa yang akan kita gambar, yaitu bagian alas bawah dan juga bagian alas atas teman-teman. Nah, ini ada ilustrasinya ya untuk menggambarkan bagaimana bentuknya itu terbuat dari alas atas jika kita bikin alas atas dan alas bawahnya berbeda. Kita langsung aja klik ya. Nanti di sini ada pilihan edit top. Jika kita di sini ada edit top, berarti yang akan kita gambar sekarang itu adalah base-nya, yaitu alas bawahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita bikin dulu alas bawahnya. Jadi kita bikin menggunakan rectangle lagi.
Kita buat seperti ini, kemudian kita lock ya, masih di posisi yang sama. Kemudian jika sudah, ini kan alas bawahnya, dan kalau kita mau menggambar alas atasnya, kita klik edit topnya teman-teman. Edit topnya kita klik dan kita bikin di sini ya, di sebelah sini, di bagian pedestalnya kita lock juga. Oke, nah jadi ini tuh kita cuma bisa satu ya. Jadi kalau kita klik edit top, maka yang edit base nya keluar. Nah tadi kan edit top sudah edit base kan, tapi karena base nya sudah kita gambar dan ini topnya juga sudah kita gambar, kita checklist, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah jadi objek atas dan bawahnya tuh beda alasnya gitu ya. Kita ini pindahkan ke atas, kemudian kita lock, kemudian kita yang bawah pindahkan ke sini dan kita lock juga. Kita cek view-nya, hasilnya biar lebih memahami ya. Nah ini jadi alas bawahnya itu yang tadi yang besar ya, dan ini alas atasnya gitu kan, seperti itu teman-teman. Kemudian objek terakhir yang kita buat adalah pedestal. Pedestalnya itu dia kotak ya teman-teman, di sini kotak. Jadi kita buat create, kemudian extrusion, kemudian kita pilih rectangle, kita klik di sini dan kita lock teman-teman, lock ke empat-empatnya. Kita checklist dan kita adjustment di view back. Kita pindahkan yang bagian atas ini ke atas ya teman-teman, sampai mentok, sampai ada menyala ya garis reference plane-nya, kemudian kita lock. Yang bawah juga kita geserkan sesuai dengan ketinggiannya dan kita lock juga. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat secara realistik, materialnya yang pasti belum kita masukin, jadi kita bakal beri masing-masing materialnya ya satu-satu. Kita lihat di back, kita pilih bagian bawah, kemudian kita beri parameter untuk material teman-teman. Kita pilih parameternya, kita masukkan di sini material pasir. Jadi kita dari bawah ya ini ya, kita oke, dan kita pastikan dia warna biru, kemudian oke lagi. Kemudian lapisan yang kedua dari bawah kita buat parameter material dengan nama material beton tumbuk. Kemudian kita oke. Kemudian kita bikin ini material, karena ini semua dari beton bertulang ya untuk pedestal, pondasi atas dan pondasi bawah. Jadi kita cukup untuk pondasi atas, bawah dan pedestal kita bikin jadi satu material ya. Kita geser material pondasi. Oke dan oke. Nah untuk selanjutnya kita nggak usah bikin lagi, kita tinggal klik bagian pondasi atas, kemudian langsung klik ini ya, associate family parameter, dan kita tinggal pilih saja, misalkan kayak gini, pilih material pondasi. Oke. Kemudian kita pilih di sini yang pedestalnya, kita juga pilih menjadi material pondasi. Oke, karena materialnya pasti sama ya. Nah, ini belum ada di sini, kita harus masukin di family types ya. Di family types kita masukkan. Nah di sini muncul material and finishes-nya ya, sesuai yang kita buat barusan. Untuk beton tumbuk kita bikin dari konkrit saja ya. Kita bisa klik di sini konkrit. Oke, ini kita pilih aja yang cast in place ya. Oke. Kemudian material pasir itu sand ya.
Nah, nanti kalau tidak ada di atas kita cari di bawah. Nah, ini kalau sudah ada kita klik add material yang panah ke atas, atau kita juga bisa klik 2 kali ya pada material yang mau kita pilih. Jika sudah terpilih di atas warna biru, kita apply dan oke. Kemudian material fondasi masih sama ya, tadi konkrit, kita pilih konkrit. Konkrit itu beton ya teman-teman. Oke, kemudian apply oke. Oke, untuk material sudah kita masukkan ke sini, sudah ada. Jika sudah terbuat seperti ini sudah selesai teman-teman. Kita tinggal save. Caranya tinggal klik file, kemudian save as, family. Silahkan masukkan ke folder masing-masing ya. Ada di data siswa, folder 2025-2026. Kemudian pilih kelas masing-masing. Di kelas masing-masing, di folder nama masing-masing, masukkan ke folder Revit Family ya. Silahkan masukkan, kemudian teman-teman beri nama untuk family-nya itu adalah P1 foot plate, dan beri nama masing-masing ya, misalkan seperti ini, Nurul. Jangan lupa optionnya kita ganti jadi 1. Save. Oke, terima kasih, bertemu di video selanjutnya.